Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, melakukan kunjungan di wilayah Kelurahan Cipedak, dengan mendatangi lokasi bank sampah RW 02 Jambu Muda, Jalan Jambu 2 RT 003 RW 02, dan lokasi Poktan Laskaru Jalan Palem RT 001 RW 02. Kunjungan terkait sosialisasi, pengelolaan sampah, pengelolaan bank sampah dan budidaya maggot. Menteri Lingkungan Hidup memberikan arahan, pentingnya warga masyarakat untuk melakukan pilah sampah, sebagai salah satu ketegasan menjaga lingkungan yang harus dimulai dari rumah tangga, sehingga dengan demikian bank sampah harus terbangun di seluruh Jakarta. Bank Sampah Jambu Muda. Peduli berkah, berkah. Nanti kami hormati Pak Dibuti, pengelolaan sampah dari Bapak Pak Rosika. Kami hormati Bapak Direktur Pengelolaan Sampah Pak Nurjizan. Kami hormati Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Khusus Jakarta, Pak Kasubin, kemudian Pak Lurah, dan Pak RT, Pak RW, yang kami hormati. Untuk kalian, ini yang kita banggakan para pengelola bangsa bagi Jambu Muda. Terima kasih. Pada hari ini juga berkait teman-teman dari Coca-Cola, Asli Partners Indonesia, yang telah menjadi bagian ini dan sama-sama dengan para pelaksana penyelenggaraan sahabat Jambu Muda dalam pelaksanaan pembuangan sampah. Sekalian kami terima kasih tadi malam waktu kami rapat dengan Pak Kadis Lingkungan Hidup dan Jakarta. Kami kabari pada hari ini teman-teman DKI Pak Kasubin sedang menjalankan kegiatan sosialisasi ya Pak terkait dengan pengenalan distribusi sampah di DKI Jakarta. Jadi merupakan hal yang penting buat saya karena ini salah satu langkah yang membuat pemerintah DKI dalam mengurai permasalahan sampah yang hari ini tidak terlalu ringan. Menurut saya, dan terputus seluruh anggota sahabat dan juga bahwa sampah di Jakarta ini merupakan suatu lokasi yang sampahnya terbesar di Indonesia. Jadi dalam satu hari maka kita semua menimbulkan sampah 8.000 ton per hari. 8.000 ton itu kalau satu truk itu 4 ton maka ada 2.000 ton setiap hari buat sampah. Nah, ini di sumbernya jelas umum yaitu dari rumah tangga itu mencapai hampir 50%. Kemudian sisanya sampah dari kawasan ini bisa hotel, bisa perkantoran, bisa pasar dan seterusnya. Selama hampir 2 bulan sejak saya menjabat, saya keliling ke Jakarta. Saya sebenarnya sudah menginstruksikan Pak Dibuti, Pak Desmen, Pak Desmen untuk menyiapkan kalau perlu sudah motor, biar kita bisa berkunjung ke tempat-tempat seperti ini. Jadi, saya ingin sekali melihat langsung pelaksanaan pengelolaan bank sampah. Kami nyebutnya bank sampah ini. Besok yang tadi kita sebut ada 8.000 ton per hari di Jakarta. Kemudian kalau kita total se Indonesia hampir 56.000 ton per hari. Ini meliputi sampah perkotaan dan sampah pedesaan. Yang krusial tentu sampah yang di perkotaan. Seperti Jakarta ini. Jakarta dengan 8.000 ton per hari. Bisa dibayangkan kalau kemudian tidak dilakukan upaya-upaya dari hulu, dari rumah tangga, kita bisa bayangkan sampah ini akan benar-benar menjadi malapetaka buat kita semua. Sampah merupakan urusan wajib bagi kita semua. Ini harus mulai dari hulu. Sekali lagi, bapak-bapak ini sebenarnya pendiri utama, penyokong utama penyelesaian sampah yang juga membangun karakter bangsa kita. Sehingga kami juga minta kepada DKI Jakarta, karena undang-undangnya bunyinya gitu, bunyinya undang-undang bahwa pemerintah DKI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan baik dan benar. Maksudnya menyelenggarakan itu termasuk memfasilitasi
mendorong bank sampah ini hidup dan berkembang. Ini sedang kita mapping dan saya minta tidak terlalu lama. Segera Pak Kepala Dinas merumuskan langkah-langkah yang efektif dan efisien sehingga bank sampah ini di semua lini kita mulai operasional. Setelah bank sampah, maka ada namanya bank sampah induk, kayak bank sampah gesit yang akan kemudian mengambil, mengumpulkan, mengkolek hasil-hasil kumpulan kita, kemudian menyalurkan kepada off-taker. Saya telah menghentikan rekomendasi impor sampah plastik. Harapan saya, semua plastik yang dari rumah tangga ini bisa diambil kembali oleh para produsen, ya, termasuk mungkin salah satunya Coca-Cola. Ya. Ini kita wajibkan semua perusahaan besar nanti campur tangan dalam menyelesaikan sampah di Jakarta. Tidak ada satupun perusahaan besar yang tidak akan mempunyai tanggung jawab di Jakarta ini. Jadi Bapak nggak usah khawatir, kita akan gotong royong bersama. Saya akan menggunakan segala kewenangan yang dimandatkan undang-undang kepada saya untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Mau cara halus monggo, cara kasar saya ikut. Dan di dalam juga menaruh ini ke ranah pidana terkait dengan tanpa peduli siapapun orangnya. Mau Pak Bupati, Pak Wali Kota, dan seterusnya yang bertanggung jawab terkait pengelolaan, termasuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus serius menjaga, menghadirkan lingkungan ini untuk diri kita sendiri, untuk anak kita dan nenek kita. Hanya kita ini saat ini yang mampu. Siapa lagi? Jadi ini langkah-langkah ini yang harus kita lakukan bersama. Saya lihat dari sepanjang jalan, ternyata jalannya bersih sekali dan saya terima kasih. Mudah-mudahan akan terus seperti ini. Tidak hanya pada saat menteri datang, tapi Pak RT datang juga ini sudah bersih semua. Tepuk tangan untuk Pak RT. Langkah-langkah infeksi kepada semua layer, semua lapisan tanpa terkecuali. Kedua, menteri diminta untuk melakukan penegakan hukum pada semua lapisan. Jadi tidak ada kemudian saya menghindari diri pada saat ada kejadian musibah, katakan sampah kemudian menjadi bencana di suatu kabupaten kota, maka saya yang bertanggung jawab karena saya sudah diberikan dua kewenangan tadi oleh undang-undang. Saya wajib menggunakannya. Sehingga hari ini kalau toh saya ke BSD ini tanpa lapor Pak Kasudin, tanpa lapor Pak Kadis, itu kewenangan menteri. Jadi nggak usah khawatir, itu dibacakan oleh undang-undang. Jadi Bapak sekalian, kami tentu mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh kita semua di Bank Sampah Unit Jambu Muda, dan harapan saya Pak Lurah mohon izin ini bisa kemudian berkembang ke depan sampai di tingkat kelurahan. Kita mudah-mudahan bersama-sama doa Pak Lurah yang ganteng dan muda ini. Lebih kaget saya dulu waktu muda gitu loh. Sekarang udah tua. Ada ketua asumsi. Saya berterima kasih. Ini mudah-mudahan dengan kita kerjasama bersama Kelurahan Cipeda ini ya Pak, Cipeda menjadi salah satu contoh dari pengelolaan sampah yang purna di tingkat kelurahan. Ini dengan catatannya Pak Lurah jalannya dari mall dibelokkan ke bank sampah. Masih dibelokkan ke bank sampah. Ayo Pak Lurah kita selesaikan 3 bulan sekarang dulu. Bank sampahnya harus jadi semua. Kemudian insya Allah kita akan ngawal pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan asas-asas pengelolaan sampah di DKI. Di antaranya Bapak disuruh milih, masyarakat harus semua diedukasi. Ini nggak boleh kemudian menjadi beban pemerintah. Nggak akan sanggup pemerintah. Bukan karena duitnya nggak ada, jeributnya pekerjaan ini harus kita yang turun tangan. Sehingga masyarakat diminta 2 hal. Bapak milih sendiri sampahnya di tempat yang benar, atau Bapak kemudian tetap satu tidak dipilah, tapi Bapak wajib membayar retribusi daerah. Ini penting untuk menjadikan beban. Ini masalah yang serius. Harapan saya kita semua mampu membangun Indonesia melalui Jakarta ini, melalui kelurahan ini, melalui Bank Sampah Jambu Muda. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.